terus katanya jangan ngelawan, nanti kita buang ke tol gitu-gitu. Ini sebenarnya nih bagian yang sedih adalah Aku kan bertahan meski takkan mungkin mengenang kisahnya walau pahit. The Rap Show, The Rap Show, The Rap Show. Halo Rappers, jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Show. Dan kali ini bintang tamu di The Rap Show sangat spesial ya, karena dia adalah adik kelas saya waktu itu di Universitas Musika Pancoran, UMP. Apa kabar Widi? Baik Widi dong. Viera Tel. Aku taunya Viera aja, nggak usah pakai tel lah. Iya, Widi Viera. gue juga gak pernah ngomong pakai tel. Soalnya tahu Widi tuh Viera. Widi Viera. Jadi Gak Widi Widi Kidio. Widi Kidiu itu udah kesini. Kalau taunya Widi Viera. Jadi Widi ini adalah adik kelasnya The Massive saat kita kuliah di Musika ya. Kalau The Massive masih jadi mahasiswa di Musika. Masih? Abadi kita. Oh nggak Masih lulus ya? Harus lulus. Skripsinya panjang ya? Panjang banget. Revisinya banyak. Revisinya banyak. Kan Bu Acin kan sering revisi kalau misalnya kita Oh iya rekaman. benar. Gue kangen juga. Ya, jadi Widi ini adalah salah satu penyanyi yang pertama kali gue denger lagunya, gue yakin band ini akan, waktu itu Viera bakal meledak lagunya. Waktu itu pertama kali yang gue denger itu adalah Dengarkan Curhatku. Jadi pertama kali Bu Acin dengerin. Oh. Ini Bu Acin bilang, "Ri, denger deh. Ini band barunya Musika. Keren banget." Oh ya? Ini pasti jadi, dan benar ternyata Viera saat itu menjadi salah satu band yang nggak ada lawannya menurut gue ya. Sebenarnya cuma one and only Viera dengan Ya. Widi sebagai Gue sih vokalis. aku nggak ngerasain. Mungkin karena dulu masih ABG kali ya. Terus aku labil, masih sekolah. Aku kan ke Musika masih pakai seragam sekolah Oh iya, kan. masih seragam Masih sekolah. SMA. Masih Jadi, polos banget lah pokoknya. Bukan. Polos nggak? lebih tepatnya tantrumnya emosian kayak labil. Ya. Kayak bingung antara Aku dengar kok banyak cerita-cerita Iya. yang legend-legend tuh banyak. Baru ingat karena aku dibawa ke hipnoterapi sama Bu Acin. Berarti aku Gitu ya? bermasalah kan? Sampai kayak gitu ya dulu ya? Yes, itu gue. Kita nggak pernah ngobrol sih ya. Iya, emang karena kan kita ketemunya cuma saat manggung ya, atau pas Enggak, lagi. ketemunya di parkiran Musika aja. Iya, maksudnya Karena semuanya mau karena manggung kan, iya, ya. karena mau manggung atau pas mau rekaman. Jadi Yes. nggak pernah ada waktu. Dan orang mau ngobrol sama aku nggak akan bisa karena aku orangnya aneh kan. Iya, dia sampai sekarang juga masih aneh kok. Oh masih aneh, oke. Jadi Widi itu salah satu penyanyi yang karakternya unik saat itu. Saat itu. Sampai saat ini juga masih unik. Dan jujur aku salut sama Bu Acin sih ketika mau sign Viera, karena beda banget. Jadi dari band yang ada Peter Pan saat itu kan, Mhm. ada Niji, ada The Massive. Terus gue inget banget tuh. Jadi dulu harusnya tuh Geisha duluan yang keluar. Sorry ya, Gara-gara kakak band Geisha. ini nih. Sorry banget. Itu Geisha. Gue tahu. Jadi Geisha tuh udah hampir mau launching ya kalau nggak Iya. salah ya. Udah jadi. Pokoknya mau udah jadi Udah kan. jadi. Dan mereka tuh udah 2 tahun loh di 2 tahun nunggu ya. 2 tahun Di mes. ngontraknya di Ciledug. Iya, itu yang aku dengar kan. Terus dan Viera masuk, terus anaknya akhirnya bandel-bandel lagi. Kan kesel Viera masuk ya. dan Viera duluan dong yang yang rilis. keluar. Itu cerita yang Itu nggak gua pernah kita ungkap ya. Tapi aku baik loh sama kalian, cuma emang bandel aja. Bandel ABG gimana Dia sih? bandel. Anak yang Anak masih muda bingung, banget lah, anak muda. Jakarta Selatan. Wah, Jakarta banget nih. Ini salah satu menjadi salah satu anak muda yang digemari sama ABG Dan dari aku nggak ngerasain loh dari itu. segi fashion sampai ya musiknya. Iya. Sampai anak-anak zaman itu, anak cewek terutama ya, gayanya kayak dia semua. Iya sih. Ya kan? Dan ya senang banget sih bisa Tapi aku nggak kangen-kangenan nyadar lagi ya. Bisa ketemu lagi. Kita Sekarang ya? udah berapa tahun kita nggak ketemu? Lama sih. Lama Terakhirnya ya? ketemu cuma pas. Konser Slang atau di Oh iya. GBK. Beneran GBK kemarin. Itu Jadi, doang sih. Dan nggak pernah ada obrolan gitu. Iya, nggak pernah ada ngobrol-ngobrol. Dan ya dulu kita sering manggung bareng juga kan, sering kalau ada satu acara bareng. Terus pernah juga kita kolaborasi di ulang tahun salah satu TV. Kita Kok inget sih? kolaborasi. Gue nggak ada yang gue inget loh. Nah, gitu ya. Dikit-dikit. Pokoknya itu Yang mau mana? Oh enggak, yang aku inget yang- aku bawain lagu Niji. Enggak. nggak yang kita Enggak ya? kolaborasi bawain Seandainya.
Nanti ada videonya, ada videonya nanti. Nanti ada videonya. Nanti aku lihat. Nanti kita jangan lihat. yang jelek ya, kan aku agak-agak aneh tuh anaknya. Justru jangan yang pas gue kepolosannya Widi itu malah jadi kekuatannya Viera saat itu. kayak bukan polos, dia lebih. Nggak, maksudnya suaramu kan oke. bukan yang Bukan menggelegar, aku nyanyinya yang ngasal pada saat itu Justru karena itu. aku nggak seneng dulu kan. nggak seneng apa nggak seneng lagunya. Bukan, jangan gitu dong. Bukan Apa? genre aku, bukan jenis musik Oh, aku emang? kan. Aku berangkat dari indie tuh. Oh iya, karena kamu dulu ini ya, screamo gitu ya. Emo, terus yang loncat-loncat, teriak-teriak. Tapi kan kalau live kan kadang suka dikasih juga kan sedikit-sedikit screamnya kan. Oh, live nggak putus karena emang itu kenyamanan aku di situ kan. Yeah. Dan Raka awalnya Killing Inside Yeah, kan, yeah. Screamo juga. Jadi ya kita nggak akan pernah putus sih sampai sekarang juga itu screamnya di beberapa part aja sih. Nah, jadi mau nanya karena kan udah lama kita nggak ngobrol. Banget. Gimana kabarnya? Malah nggak pernah ngobrol tuh kita kan. Iya, gitu Asik ya. Kak. Jadi gimana kabarnya Viera Tail sekarang? Vera fine. Masih manggung. Manggung kemarin dari luar kota terus sih, pokoknya every Luar kota. weekend selalu ya sama kayak kita di musika aja. Jadi maksudnya masih aktif kan? Masih aktif, kan? alhamdulillah. Iya. Karena Cuma memang apa? Kevin kadang ikut kadang enggak karena kan dia ngurusin yang Oh, dia jadi bisnismen juga sekarang ya? kan kalian tahu yang masalahnya dia kan. Yang mana sih? Nggak pernah Kan dia ngikutin. kemarin Serius? ya apa? oke. Kan dia yang ada utang itu dia udah cerita ke semua orang kan. Dan dia masih Oke. ya itu udah Tapi udah beres kan? beres katanya, Oke. tapi kan dia masih ngurusin bisnisnya. Kalau dia nggak muncul nggak akan jalan, jadi Soalnya- dia harus tampil juga di bisnisnya dia itu. Yang gua tahu soalnya dia selalu memperlihatkan Ferrarinya. Berarti kan sukses. Mungkin Ya, gua udah nggak mau ngeband lagi apa gimana sih? Atau masih sebenarnya ya atau masih passionnya masih ada gitu? di sebenarnya band? jujur kita bertiga nggak ada passion di musik lagi. Serius? Jadi gini, kayaknya nih ya kalau Hah? aku awal nyanyi di Viera, aku kira aku tahu aku pengen ngeband gitu kan. Tapi kan band aku sukanya screamo, emo, teriak-teriak dan ya be free gitu loh. Iya. Bukan yang nyanyi gitu-gitu kan. Tapi kan saat itu kamu terkenal, Nah, ya mendapatkan banyak. iya, karena saat itu aku nggak ngerti, nggak mau taunya main gitu Oke. loh. Aku ABG yang pengen apa sih, menikmati masa muda aja. Dan saat itu aku benar-benar nggak ngerasain serunya Viera, lagi boomingnya terus seru, banyak fans apa-apalah, seneng gitunya. Aku nggak ngerasain seneng ya, karena sebenarnya di belakang serunya di depan Viera lagi oke-okenya, di belakang tuh kalau aku sih hancur ya. Aku nggak tahu anak-anak yang lain. Tapi saat itu pas lagi terkenalnya hubungan kalian berempat saat itu kan berempat. Hancur. Secara Roh komunikasi? nggak ada, komunikasi jelek. Loh, jadi pas hancur. manggung gimana? Kalau nggak Kalau ada manggung kan harus ada nggak chemistry ada kan? chemistry. Jadi kalau manggung emang untuk formalitas dan untuk tugas ya. Apalagi aku, kalau aku ya, aku datang pas udah mau manggung turun pulang cabut lagi. Nggak ada sapa-sapaan. Mungkin karena aku cewek kali ya, jadi nggak masuk sama cowok. Maksudnya nggak ada ngobrol dulu evaluasi, ini jarang. kurangnya apa gitu-gitu. Enggak, karena nggak Nggak ada ada. yang bisa komunikasi. Karena anak Viera nggak ada yang suka dikritik. Anak-anak muda yang Oke. ngerti kan? Anak dulu sebelum ada terkenal bahasa selatan tuh Viera tuh udah selatan banget Oh, kayaknya. parah deh, nyebelin deh, jangan kayak gitu deh. Itu mungkin karena ada biasanya kayak anak yang bukan bandel ya, ada yang bermasalah dikit, itu berarti kan ada sesuatu di dalam rumah kah, di lingkungan kan. Jadi memang ada faktor-faktor, salah satu itu aja sih Kak. Berarti saat itu memang sebenarnya Emang lagi aneh jadi anak-anak padahal ya. lagi happening banget tuh, Iya. maksudnya iklan di mana-mana, terus lagunya Iya. hits Makanya aku nggak di ngerasain semua itu semua. tangga lagu di radio. Gila sih maksudnya. Oh, Ya dulu sedih deh kalau dipikir. ya dulu di karena era- aku nggak ngerasain Kak, bener-bener nggak ngerasain karena aku pun hancur. Di Vieranya aku hancur, satu sama lainnya hancur bahasa gue ya, berarti apa nih bahasa enaknya biar mereka ngerti. Ya pokoknya berantakan deh. Gitu. padahal di kelihatan kalau di luar di tuh rumah kayak berantakan, di Vieranya berantakan, akunya berantakan, sesama Viera berantakan, di kerjaan berantakan gitu. Jadi kok tampil ya untuk kerjaan. tapi secara pemasukan gimana saat itu? Kan lagi happening banget kan. Iya, Panggung pemasukan. banyak, Aku masuk ke papaku sih, jadi aku kayak nggak iklan tahu. banyak saat Oke. itu kan. Aku pemasukan keuangan dipegang keluarga, jadi masuk ke mereka. Tapi I've done Saat itu nggak megang uang paling maksudnya? pegangan kecil doang. Oke. Kayak I've done stupid things sih
back then gitu loh, kayak some stupid shit gitu. Oops, sensor. Itu Kamu bebas di sini, bebas, nggak ada sensor. kayak oke, gini, aku Tapi ngomong jorok juga oke, nggak apa-apa. mungkin gini, kalau aku ya kesalahan aku yang dulu yang aku inget, mungkin karena aku masih muda, di rumah mungkin gak nyaman, kita kan ada masalah masing-masing kan. Terus aku mungkin akhirnya keluar mencari kenyamanan itu kan. Jadi aku lebih main tepatnya, main-main, terus nyari pasangan yang bisa sama aku terus gitu. Dan kebetulan saat itu aku punya pasangan yang memang agak KDRT kan 1 tahun itu gitu loh. Dan yang tahu hanya Fiaranya. Sama siapa saat itu jadiannya? Ada, tapi gue nggak mau nyebut, ntar gitu ya? jangan disebut sih. Ada, tapi Fiaranya tahu. Itu sampai kru aku sebenarnya benci banget sama pasangan aku itu, udah mau digebukin pasangan aku itu. Tahu, ingat. Iya. Ingat. Iya, yang dulu Iya, yang tinggi ya? agak tinggi sih, Agak Bas. tinggi kan? Iya. Iya. Ya agak tinggi. Tahu. Maksudnya aku sering biru-biru, berdarah-darah gitu-gitu pas mau manggung. Tapi aku so profesional, walaupun aku hancur di luar kerjaan aku kalau udah kerja. Jadi kalau emang udah bruises di mana-mana, terus aku habis nangis atau apa, aku tetap manggung aja. Makanya kadang suka aneh-aneh kan. Jadi emang suaranya apa gimana ya. Kehidupan di saat itu benar-benar popstar banget ya. Oh shit. Enggak. Gila. Lebih popstar Onat, nggak bisa Gitu ngelain ya? Onat. Onat lebih parah, dia lebih nyebrang. Tapi aku pokoknya intinya seancur itu, seberantakan itulah, sampai ada yang kasus Kemang lah itu karena si pacar aku itu juga di rumah nggak nyaman, pacar aku Kasus KDRT. Kemang itu saat ini ya? Aku masih yang waktu di culik saat itu ya? Iya. Diculik itu Nggak diculik sih. Itu apa sih sebenarnya itu kan heboh banget sih saat itu. Males banget bahas ya, tapi Nggak, harus ya. Itu di zaman itu kan Lagi naik-naik. Iya, maksudnya lagi naik banget, terus kan infotainment juga lagi gila saat itu ya. Iya. Lagi Iya sih. dan sebenarnya saat Widi ada masalah itu malah Viera makin naik. Iya. Kerasa nggak? Oh nggak ngerasain. Kan aku udah bilang, aku hancur banget. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sekitaran aku. Mau itu Viera sukses banget kayak mau dapat duitnya banyak, aku nggak ngerasain itu. Itu beneran itu apa sih sebenarnya? Jadi diculik intinya aku abis olahraga basket, freestyle sama teman-teman. Di Kemang kan? Momennya? Enggak aku olahraganya di wait, mana sih namanya? Gultik di Blok M. Di Blok M. Oke, Bulungan. Kevin Afwan. Kevin Aprilio. Kevin. Angkat. AirPod Plus speaker aja. Halo. Bro. Hey, Win. Gue lagi sama Rian The Massive, senior Halo. kita nih. Halo. Kevin, apa kabar? Ini kita lagi reuni Universitas Musika Pancoran nih. Rian jaga kesehatan loh, Rian. Iya, Kev. Ini gue lagi ngobrol sama Widi, ngomongin soal keseruan masa muda. Asik. Masa-masa gue kok yang hancurnya, Vin, biasa. Minta izin ya, Vin ya. Iya lah, nggak apa-apa loh. Minta izin. Lo lagi di mana, Vin? Gue lagi mau ke Makassar, terus nanti ketemu lo kan ya di apa? Ke Banjar. Oh, berarti kita langsung ketemu di Banjar. Oh iya, oke. Hati-hati ya. Iya, lo juga semua terus. Tapi mau ngomongin apa di sini? Enggak, ini ngomongin Viera dulu aja pas zaman mudanya. Tapi zaman gue yang hancurnya. Kan yang hancur gue duluan dulu tuh. Jadi gue dewasanya duluan. Kalau Kevin tuh nggak hancur. Kalau lo nggak hancur soalnya, lo sih biasa. Lo nggak hancur, lo alim banget kayaknya. Baik-baik aja soalnya. Lo emang iya kawan. Lo bilangnya apa kalau keluar dari musik karena apa? Karena yang kan lo tahu gue orangnya nggak tahu dan ngikut aja. Yang gue tahu lo pengen bikin label sendiri. Emang lo keluarnya kenapa? Lo nggak? Lah lo emang kenapa? Lo nggak pernah bilang sama gue sih? Karena kan gue emang nggak pernah tahu kan. Dan gue orangnya nggak mau tahu kan. pengen explore aja, belajar gitu. Tapi nggak apa-apa, udah bener kok. Keren kok. Gue taunya nih lo pengennya jadi bos aja sih, nggak mau under anyone. Ya kan, bener dong. Ya sebenarnya bilang ya pengen belajar kali ya. Merendah untuk meroket emang Kevin dari dulu nih. Emang dia sama merendah untuk meroket sih. Dasar nih si bebek. Ya Kevin pengen belajar kali itu pengen sih. Tapi lu bos, kawan. Lo mah Juga masih ya wes, oke. aman kok, bebas kok. Alright. Siap, Kevin. Makasih ya. Bye, Vin.
Oke, thank you Kevin. Jadi intinya gue habis olahraga, yang gue tahu laki gue saat itu mantan, saat itu laki gue berarti mantan gue lagi nongkrong di suatu tempat yang lagi hits banget tuh. Oke, apa? Rooftop. Oh, rooftop. Shy rooftop Kemang pada zamannya. Yang gue tahu dia di situ. Itu gue tuh nggak pernah curigaan atau punya rasa cemburu ya pada pasangan gue saat itu, karena gue aja udah pusing sama diri gue sendiri dan Viera kan. Gue pengen bener di Viera tapi gue udah berantakan kan. Karena gue gak ada yang bimbing intinya gitu, gue gak ada panutan, gue gak punya kakak, gue anak pertama gitu. Terus tunggal? Dua bersaudara, tapi dua bersaudara, satu lagi cowok, adik. Terus ya udah gue kesana nyamperin. Tadi gue makan lama banget tuh sama dua temen gue yang olahraga juga, makan lama banget di dimsum Kemang situ, samping McD. Kan gue selalu di situ. Sampai orang-orang tuh tahu gue kadang sendiri ke situ makan sama temen makan. Gue tuh hidupnya lempeng-lempeng aja gitu-gitu aja. Kalau lagi pacaran kan? Kalau lagi sendiri? Kalau lagi sendiri gue pasti sama kru cari temen, gitu-gitu aja sih gue. Nggak se-rockstar Ronald, beda-beda. Gue hanya anak udah ketahuan, gue hanya ABG yang labil aja. Terus abis itu ya udah gue coba samperin deh dia. Gue taunya dia di rooftop kan, gue samperin. Tapi emang banyak teman-teman kita sih, teman-teman ya anak selatan kan itu lagi ya. Dulu orang-orangnya tuh ketahuan kan itu aja, angkatannya itu aja. Yang beredar nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang kan agak random ya, dari luar ada masuk gitu kan, tiba-tiba lo kok terkenal nih, dari mana kawan gitu kan, kayak Cilok Mbak gitu. Terus abis itu ternyata mantan aku ya emang rame, ada mantannya juga, tapi saat itu emang aku orang nggak cemburuan kan, biasa aja kayak oh ada mantannya, ada mantan gue juga. Salah, mantan lu banyak banget ya? Nggak salah, ada mantan gue juga yang lain, tapi kan semua temenan ya. Kalau di selatan kan ya udah itu lagi, oke santai nggak baper. Terus ya udah gue ngecek ada sahabat-sahabat gue, teman sekolah gue juga ada, kayak aku tuh udah lemes aja karena capek habis olahraga kan. Ya udah deh aku pulang karena ngeliat cowok gue ya udah dia udah happy sendiri kan, mantan gue. Terus gue pulang nih, turun kan tangga tuh, set ketemu lah mantan gue gitu. Wait mau kemana gitu, balik gue gitu. Itu gue anterin aja, bentar ya gue ngasih sepatu dulu nih ke cewek yang lagi dia deket, which is asik, kelihatan banget kan, which is sahabat gue lagi dekat mereka. Jadi gue bilang, karena yang gue tahu sahabat gue suka sama mantan gue itu, terus gue bilang ya udah tuh sahabatku adalah pacar mantanku. Aduh bingung tuh itu gimana. Kalau gue sans banget siapa yang suka sama mantan gue, ya udah nih gue deketin pasti kan. Mereka lagi dekat, intinya yang gue ingat itu gue ngasih sepatu dulu ya, lu tunggu ya gue anterin. Terus gue yang kayak gue tinggal jalan mau ke rumah mantan gue itu karena dekat, rumah dia memang di Kemang. Gue mikir this is Kemang, this is kayak Bali yo gitu kan, jalan-jalan aja dong. Sans gue set, wah lowbat nih, zaman bebe tuh, masih bebe. Terus gue melipir ke restoran, gue ngecharge, ini panjang ya gue ceritain dulu. Terus gue ngecharge, melipir lah gue ke restoran, charge sambil minum teh panas seperti biasa karena gue memang jompo banget kan, gue suka yang hot tea nenek-nenek gitu. Nyala lagi, gue kabarin mantan gue kan on the way rumah dia karena barang-barang gue di rumah dia biar gue bisa pulang nunggu dia gitu. Terus ya udah dia tuh dia pergi tuh, makanya gue jalan kaki pulang. Sekalian gue balik dia cabut. Gue nggak tahu kenapa, itu nggak jelas, mungkin udah kayak ya udah miring kali dia. Terus udah pergi. Tadi sampai mana? Oh ya, terus gue habis ngecharge gue jalan lagi tuh. Sapaan kok sama orang warung kayak mbak gitu, biasa aja gitu di situ tempat orang suka jalan kaki kan. Itu pun aku pakai kemeja sama celana pendek abis olahraga sama sepatu Vans gue. Nggak ada niat mau. Jadi bukan kan yang beredar dulu kan abis dugem atau apa gitu katanya ya? Anjay, alay banget, kenapa dugem sih, alay banget. Terus diculik gitu. Nggak tahu, gue nggak pernah lihat berita. Makanya ceritanya terserah mereka aja, yang penting kan beritanya kemana-mana udah kan. Nah terus gue jalan. Terus tiba-tiba ada mobil kayak mau kemana, kita anterin aja. Mereka nggak tahu itu tuh adalah gue, Widhi Viera, karena gelap pada saat mereka masuk. Gue malas banget ceritanya. Gak apa, ini gue nggak pernah tahu cerita aslinya soalnya. Yang beredar kan habis dugem terus diangkut gitu. Ya kali gue diangkut, gue punya duit, punya mobil, punya supir, kali gue diangkut. Itu dia, makanya kan yang beredar kan habis dugem. Oh iya itu berita kan, yang bikin media kan. Terus dibungkus. Itu bahasa itulah, bahasa anak sekarang dibungkus. Dulu kayaknya enggak, bahasa sekarang bungkus kan, dulu mah enggak sih. Iya maksudnya itu, makanya sulit, tapi gue pulang dugem kata gitu ya. Yang beredar kan seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, itu yang mereka pengen kan. Nah terus
Abis itu gue bilang enggak makasih, gue masih ping zaman Ping, BB oke. pingin Masih ada nggak sih ping sekarang? masih Udah nggak kita ada ya? bikin sendiri di WA p. Terus Oke. gue bilang ke mantan gue kayak ini ada yang nawarin pulang nih, tapi gue tuh emang udah selemes itu, sepasrah itu sih karena keadaan gue kan, karena mantan gue memang gini banget, udah Oke. ceweknya banyak tuh, selingkuhannya pol, ada satu list. Gue kadang melembet kemana-mana. Oke. Lanjut ke sini lagi, tadi disuruh ikut mereka, oke, terus gue bilang enggak makasih, gue tetap jalan, terus ada satu yang turun, terus gue ditarik deh ke dalam gitu aja sih. Tapi nggak kenal saat itu. Nggak kenal. Terus Nah mau? pas di mobil, ini kita anterin di mana sih turunnya? Tuh di situ, lewat gue yang nih kawan, gue dibawa kemana? Oke, terus abis Terus itu? yang belakang maps, Oke. yang depan enggak. Jadi ini kayaknya kalau zaman sekarang supirnya tuh kayak yang ngurusin si bosnya yang di belakang, kiri ajudannya, ngerti Oke. nggak? Tapi ini kayak kerucil kaleng-kaleng gitu. Oke. Cuma itu gelap banget kan. Terus Tapi gue tuh jadi masih saat itu sibuk. kondisinya kamu sadar kan? Sadar kan? Gak bisa olahraga, gue mau Oke. ngapain? Gue orangnya olahraga. Kalau Oke. minum itu nggak akan bagus buat olahraga. Apalagi Oke. kalau Iya, nge-gym, iya. kita ototnya ke burn, nggak bisa. Oke. Terus gue sense di situ karena gue cuma ngecek mantan gue kan. Nah terus gue tuh fokus ngeping-pingin, kagak disaut-sautin tuh mantan gue, gila banget deh. Nggak disaut-sautin, dia kira gue bercanda kali atau bohong apa gimana. Ya udah gitu, terus dibawa deh gue, terus katanya jangan ngelawan, nanti kita buang ke tol gitu-gitu. Gue sih nggak takut, cuma gue tuh mikirin laki gue tuh, di otak gue ini laki gue kemana, itu Oke. doang. Tapi emang itu keadaannya udah nggak enak ya. Oke. Pokoknya intinya itu udah di mobil dibawa, terus Sempet dia apa-apain nggak? dibawa terus tar dulu, gue cerita dulu, dibawa terus akhirnya gue mikirin besok mau awards kan, kita kan. Iya. Terus gue kayak aduh gue perlu latihan, gue mau awards nih, ini Ami gue udah Awards ya kalau nggak salah ya. lupa gue juga, Atau lupa apa aku gitu? juga. Nah di situ nah aku udah pernah cerita sih soal ini, aku bilang di media waktu itu ya pas konferensi pers itu, yang di otak gue mikirnya itu gue mau latihan sama Viera segala macam itu kan. Terus gue bilang tahu band Viera nggak, gue bilang gitu aja akhirnya. Tapi emang keadaannya udah nggak enak ya. Tahu emang kenapa, lo siapanya? Ya udah gue vokalisnya, gue mau nggak mau itu, gue kayak bingung mau ngomong apa karena kan keadaannya udah nggak enak. Terus mereka tuh tahu si vokalis Viera ini punya tato di tangannya, tapi mereka nggak tahu kanan atau kiri kan. Oke. Terus mereka bilang, kalau lo emang vokalisnya, mana tatonya yang di tangan kanan? Mereka bilang tangan kanan padahal di kiri. Tapi kan mereka tahu si Widi Viera ini punya tato kan. Oke. Terus mereka coba lihat tangan aku, ternyata aku Widi Viera. Bingung, berubah skenario mereka. Mereka yang kayak, karena mereka keadaannya juga udah Jadi memang mereka nggak sadar juga. Mereka baru masuk mau bungkus tapi Anjay, bungkus. langsung lihat. Salah orang. Iya, soalnya mereka bilang gitu. Oke. Aduh, bunyi nih. Oke. Mereka bilang gitu, aduh kita salah orang, maaf ya. Lantas kalau tapi Salah itu, nyulik berarti. tapi itu tai juga loh, maksudnya. Iya sih, kalau tapi itu udah bagian dari itu- sebenarnya udah bagian itu dari fucked up penculikan sih. banget. Iya, kalau misalkan bukan Widi Viera cewek lain, Iya. itu pasti udah di banget kan, ngerti gak lo? Ini karena gue Widi Viera aja mereka akhirnya minta maaf kan. Gitu aja sih, terus dipulangin gue. Oke. Laki gue pahlawan kesiangan, mantan gue Yang ini tuh siapa sekarang? kayak pahlawan kesiangan, Oke. gak telat. Ya udah gitu-gitu. Sumpah ya, ini intinya tentang mantan gue deh. Itu penculikannya juga udah parah banget ya. Itu udah hancur banget buat gue karena ya dia apa-apain. Oke, cukup sampai situ. Dia apa ini? Entar dulu, ini udah selesai nih turun Oke. kan. Gue udah nggak mau lihat lagi mereka kan. Gue disuruh pindah ke depan. Itu gue ngintip tuh. Itu merek apa sih mobil, nggak kelihatan. Gue kan minus 8 nih, pakai soft lens kan tetap aja buram. Terus gue turun, gue telepon dari kayak ada suatu tempat, gue hafal nomor telepon mantan gue itu kan. Gue telepon, aku di sini gitu, kamu sekarang kesini ya. Ternyata HP gue udah diambil sama dia. Jadi sebenarnya gue sempat berontak. Oke. Gue tuh nyari ini loh, kunci pas gue diambil, kunci buat apa sih mobil, buka. Gue gini nggak ada. Ternyata di belakang, jadul banget kan. Pas gini gue buka, gue nyesel banget di situ kok gue nggak sikut ya, padahal yang belakang mabuk kan. Terus gue tuh udah kayak wow gitu-gitu. Ternyata HP gue jatuh, ada yang lihat, ternyata ada yang ngejar, tapi pakai motor nggak nyampe. Ketemu lah sama mantan gue. Jadi ini pada saat kejadian yang sama ya. Ini real Waktu ya? yang sama. Cerita real ya? Nggak ada rekayasa ya? Emang gue suka tampil sensasi, enggak gue. Oke. Ya udah, terus ketemu lah si laki aku, nyamperin aku bawa HP. Dia nyeritain kejadiannya dia sendiri waktu dia tahu
aku kan sebenarnya emang ngabarin dia, gue udah lewat sini, gue bilang gitu. Dia ngejar akhirnya, karena aku nelfon dia ngangkat, dia dengar keadaan aku di dalam mobil itu gitu. Untungnya dia mau ngangkat gitu loh, dia cuma halo, terus aku kayak untungnya di sini aku suarain biar dia nggak dengar kan. Aku nyalain, oh kok kita udah lewat sini, kenapa lewat sini, mau kemana, aku sengaja gitu udah dengar, dikejar deh gitu. Ya udah dia nyampe, mantan gue malah nyeret gue kayak wah marah-marah, sakit jiwa, dia marah-marah nyeret gue ke kantor polisi terdekat. Maksud gue kan gue butuh kasih sayang dan ngerti nggak, kayak dirangkul kan, gue abis ngalamin shock kan. Dia malah marah-marah nyeret gue ke kantor polisi, sampai kantor polisi kasih tahu polisi ya kamu kenapa. Ya kali kawan, gue digituin kak, gue yang kayak wah itu rasanya nggak enak banget sih. Ya udah gitu pokoknya intinya. Jadi tapi kamu nggak apa-apa ya saat itu ya, maksudnya secara ada kontak fisik dengan para nih yang gue tahu ya, gue nggak tahu ya, ini asisten gue yang lama, gue nggak tahu dia bener atau bohong, katanya ada yang nyamperin dia, katanya udah lama mau hubungin gue tapi takut nggak enak, terus malu segala macem. Akhirnya ketemu dengan asisten gue itu. Gue nggak tahu asisten gue ini waras atau nggak waras ya, itu yang lama. Katanya dia nyamperin bilang itu mereka yang ngambil aku, katanya bener-bener minta maaf, bener-bener nggak enak banget minta maaf. Dia sekarang udah maafin belum? Gue sih sih enggak sih. Gue maafin, gue udah lupain. Tapi maksudnya bayangin aja kalau itu bukan gue, orang lain yang bukan siapa-siapa, pasti udah di kawan. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang kayak kamu waktu itu ya. Tapi banyak kejadian selain aku, ngerti nggak? Dan aku udah sering ajak diundang untuk speaker atau mau jadi motivator. Berarti kan itu kekerasan untuk kepada perempuan ya, berarti kan? Iya, tapi aku nggak pernah nerima untuk jadi motivator atau apa gitu. Ya. Karena banyak banget. Oke, ya agak tahu gitu detail ya, karena kan yang beredar kan. Tapi kalau soal trauma, aku tuh nggak mau dikalahin sama trauma kan kak. Jadi aku lawan terus, nggak mau mikirin, karena itu juga kejadian aku yang sebagai korban kan. So ya kayak life must go on. Ya, semoga nggak ada lagi hal-hal seperti itu yang menimpa Widya di masa depan. Mudah-mudahan kan orang udah tahu gue pada baik yang makanya, ada. Ya makanya kesel. Pasangan yang pasangannya tidak anarkis, yang penyayang, yang. Ini sebenarnya nih bagian yang sedih adalah waktu itu kan aku akhirnya tinggalnya di luar, aku keluar rumah kan, karena pengen fokus sama Viera kan. Itu ada momen dimana aku mau pulang lagi, jadi keluarga bantuin buat ngepacking barang-barang aku yang tempat aku tinggal buat pulang. Nah mama, papa, dan adekku nemuin baju yang penuh dengan darah itu, yaitu pas aku dipukulin habis-habisan sama pacar aku itu. Tapi aku nggak pernah bilang, jadi kayaknya orang tua aku tuh kayak yaudah, kayak nggak terlalu dipikirin gitu loh. Gitu, gila ya, masa muda yang sangat seru. Ini popstar yang sangat rockstar sebenarnya. Sebenarnya karena itu sebenarnya kasihan lagi, menyedihkan lagi kak, karena kayak kan nggak ada panutan. Kalau di luar negeri kan gitu kan, pasti ada aja. Ini karena nggak ada panutan aja sih. Tapi sekarang udah ada panutan. Udah nemuin belum? Gue masih sendiri aja, dari dulu kan aku sendiri aja kan. Tadi barusan ngomong buat ini nih pasangan tuh aku mencari agar ada yang bisa ngerem aku kak, ngerti kan? Biar gue normal dan waras. Itu aja sih. Oke, ini juga mau gue tanyain banget. Dulu kan Viera ada di Musika nih, label terbesar di Indonesia. Dan gue nggak tahu itu. Popularitas ya dulu kan The Massive. Gue taunya bandnya isinya keren akhirnya setelah gue masuk Peter Pan, Niji itu kan. Ya kalau Iwan Fals, top 5 lah saat itu kalau Almarhum Krisya. Ya di TV nggak ada band. Maksudnya semua band musik ada di TV saat itu. Emang. Jadi apa yang bikin kalian tuh keluar sih? Maksudnya jujur gue sedih loh kehilangan salah satu band terbaik Indonesia saat itu menurut gue ya, karena kalian itu nggak ada lawannya, one and only band kayak Viera tuh nggak ada di zaman itu, nggak ada yang sama, nggak ada sama sekali. Sampai sekarang ada yang sama? Nggak ada, nggak nemu gue ada band kayak Viera tuh nggak nemu. Jadi kenapa sih harus keluar itu kan? Padahal kalian harusnya Kevin nggak apa-apa bikin label, tapi untuk artis-artis yang lain, maksud gue gitu. Iya kan? Viera harus tetap di Musika karena kalian bisa di legend loh sebenarnya dengan nama Viera ya.
Ya itu karena yang tadi Kevin bilang di telepon kan, dia pengen belajar lagi kan. Kalau gue bilang Kalian waktu itu masih 2 album masalahnya. Kalau kalian iya. udah 8 album, kayak kita kan udah 6 album nih, udah mau 7 Kevin album. pengen bikin label, pengen punya bisnis sendiri aja. Dia nggak mau under someone gitu loh. He wants to have his own kingdom, ngerti nggak? Makanya namanya April Kingdom kan. Kurang lebih kayak gitu lah. Kayak orang bisa baca deh. Kenapa? Karena kan dia orangnya memang pekerja Jadi keras, waktu ambisius. itu keinginan Kevin pribadi. Iya. Kalau kamu masih pengen tetap di musika nggak saat itu? Kan jelas gue popstar, rockstar ya, gue ngikut. Gue mana tahu ada kejadian-kejadian yang pengen keluar musika, gue ngikut. Tapi yang aku ingat, yang aku sadarin pada saat kejadian itu yang aku pertahanin adalah bendera Viera-nya. Menurut gue sayang gitu. Untungnya di band Viera ada perempuan yang masih pakai hati, ya nggak, yang masih peduli sama mereka kan. Jadi yang gue pertahanin di situ. Gue sempet nih mau manggung ya TV, gue inget, gue udah bilang jangan keluar dulu, santai aja, aku bilang gitu kan. Terus Kevin bilang oke. Terus kita lama nih nggak ngobrol, tapi dia ngomong ke aku emang sopan, orangnya pasti sopan. Kevin pelan-pelan ngomong sama aku, kita mau manggung di TV, lagi TV yang paling hal yang gue sorry lagi, karena kan ngerti nggak, harus fokus, harus serius. Terus gue keadaannya lagi berantakan. Nah Kevin ngomong pas banget mau naik, wait, gini, kalau emang kalian nggak mau keluar musika, gue aja yang keluar gitu. Ih dong, kalau aku bilang, wah aku langsung meledak. Kevin langsung ciut karena aku kesel. Kayak walaupun Kevin ciut, Kevin tetap keras kepala sama kayak aku kan. Dia tetap kekeh dengan apa omongannya dia pengen keluar. Ya udah akhirnya kita ngikut aja. Akhirnya Raka di belakang dia kayak, ya udah kita ikutin aja deh, dia maunya apa. Kalau Raka gitu kan. Kalau gue kayak gue ikutin tapi gue juga kemana-mana nggak jelas gitu loh, ngerti nggak? Sayangnya di situ nggak ada yang megangin Viera karena kita semua punya kepala masing-masing. Jadi saat itu manajer pun nggak ada yang bisa megang kita juga. Kalau mau sabar silahkan gitu, tapi banyak sakit hatinya pasti kan. Ini sendiri. Nah, oke. Setelah keluar dari musika, apa bedanya? Bedanya gue nggak punya teman, makin gak waras, gue makin gini guenya. Karena di musika aku bisa lumayan terapi buat aku loh, psikis aku lumayan kebantu karena aku ketemu sama senior yang lebih dewasa dari aku tentunya kan. Komunikasi dengan orang dewasa itu lumayan buat aku loh. Ketemu kalian, ngobrolin musik, ada yang nemenin aku. Karena aku cuma butuh itu aja kan. Keluar dari musika makin hancur guenya ya secara pribadi gitu loh. Terus secara popularitas berasa nggak ada bedanya ketika nah aku orangnya nggak pernah mikirin soal kayak gitu, jadi aku nggak tahu. Kalau Kevin mungkin mikirin, dia mungkin ya, aku nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, jadi intinya manggung aja yang aku tahu. Aku orangnya kayak gitu kan, formalitas, dan itu tugas aku adalah manggung. Sampai saat ini aku kayak gitu sih. Berarti lebih senang mana, di musika atau of course indie? Musik atau independen? Kalau indinya aku punya band sendiri dan aliran aku nggak masalah. Tapi ini kan alirannya Viera kan, berarti Viera. Harusnya di musika menurut aku. Oh, jadi kalau Viera harusnya tetap di musika, tapi kalau untuk proyek-proyek yang idealis, yang Widi suka, mendingan sendiri kan? Kalau Viera mendingan ada kalian, karena kan ada yang ngurusin juga kita jadinya kan. Dan untuk aku, psikis aku, gue salah satu orang yang sangat menyayangkan sih Viera. Salah satu, iya banyak yang sayang itu. Apa karena ya itu tadi salah satu band yang punya karakter kuat, terus lagu-lagunya juga bagus-bagus. Jadi Kevin tuh orangnya ngelihat ada sesuatu yang seru tuh situ, dia pasti pengen ikutan, pengen nyoba juga punya gitu loh. Kalau dia jalanin misalnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dia, ya udah. Oke, berarti sekarang kegiatan apa? Sama aja, manggung. Si manggung. Manggung, terus gue nembak kan. Oh iya, nembak. Anggota IPSC kan aku. Itu udah dapat ini ya? Perbakin. Udah dapat apa? Lisensi ya. Nah, pertandingan aja sih. Sisanya for fun aja untuk menambah teman biar waras, biar normal. Karena fokus ya kan, melatih fokus juga. Itu susah banget. Terus ya udah aku sama nge-DJ? Ya, Onat yang 1990 itu side project, fun project aja sih. Sama aku mau bikin sama adik aku kan, metal, justru aliran aku. Apa? Emo? Lebih ke keras aja sih, nggak emo, karena adik aku metal, dia tuh punya band namanya Divide kan, dia drummer. Oh, oke. Berarti scream, ada scream. Of course ada scream gitu. Ya, semoga lancar semua proyeknya. Makasih. Sekarang biasanya kalau di The Rap Show itu selalu
aku selalu nanya sama narasumber pendapat narasumber tentang Rian. Nah ini sekarang aku mau nanya sama Widi, pendapat Widi tentang seorang Rian, tapi bebas, harus jujur, nggak boleh bohong. Oh, gue jujur banget. Sesuai dengan apa sampai yang orang sakit hati. nggak apa-apa. Sesuai dengan apa yang Widi rasain aja. Silahkan. Ini nyanyi apa gue menjelaskan tentang kakak nih? Pendapat Widi tentang Rian aja, Oke. terserah. Pendapat aku tentang Iya. Rian Masif. Rian ya bebas, mau Rian Masif, Rian Eki Pradipta. Iya, sebagai Rian Eki Pradipta, terserah. Suaranya bagus banget, of course itu semua orang udah tahu suaranya bagus. Pintar banget musiknya, nggak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Like literally, you have skill. Oke, terus Um, amin. Gue hanya bisa mengaminkan aja. Kalem. Kalem ya. Oke. Kalem toh? Kalem ya. Ya kalem kalau marah ya beda mungkin ya, gue tuh. Jarang marah, nggak pernah marah ya. Enggak. Ini Oh, teman-teman pernah marah? Nggak pantas juga. Nggak pantas cocok kan? ya. Soalnya mukanya flat ya, matanya Terlihat gini. cuma bilang, lu nggak pantas gitu. Tawa lagi. Iya bener-bener. Oke, terus Rambutnya nggak pernah berubah, bagus tapi gitu aja nggak apa-apa. gitu. Tuh ada yang mendukung. Itu Rian banget ya, sama kayak Kevin dan Iya, Kevin Ari juga Lasso juga. Kevin juga gitu terus ya. Nggak pernah berubah loh Kevin tuh. Sama siapa? Ben Gigi, Kang Arman. Kang Arman sama semua. Nah, cuma Andika Kangen Band yang berubah ya. Berubah lagi. Aku udah bilang kemarin, Bang, kamu harus balik lagi kayak dulu. Iya, dan harus gue Rambutnya. gangguin lagi dan kita semua harus ngumpul di grup BB ya. Itu vokalis ya? Vokalis semua itu seru banget masa-masa itu. terus Aku nggak pinter. Eh, Dulu apa namanya? jarang masuk sekarang kelas. menjadi suami yang bertanggung jawab dan luar biasa untuk anak-anak dan istri. Harus itu. Oh itu harus. Ya. Itu harus karena kan itu bagian dari Iya, bener-bener. rezeki. Oh iya benar-benar. Nah, Bagian dari rezeki. rezeki jadi harus aman, harus Pokoknya tahu apa. lengkap sih sekarang kayak. Enggak, menurut gue lo aman banget. Gitu ya. He's safe, you're playing safe gitu loh. Enggak rusak kita. Aman sih. Tapi which is bagus. Karena Indonesia banget ya. Ini Indonesia banget. Tapi emang nggak dibuat-buat, emang begini. Enggak ya. Emang begini Tapi adanya. Indonesia banget yang oke bermusik, lancar, nggak aneh-aneh, akhirnya berkeluarga. Ya. Ngerti kan? Tapi itu bagus. Pilihan kan. Pilihan, Kan ada iya, orang pilihan. yang pengennya begini, Ya. pengennya punya banyak cewek di mana-mana, kan banyak. Iya. gitu ya. Ini bagus sih. Terima kasih Widi atas pendapat jujurnya. Ini obrolan yang seru sih karena pasti banyak banget. Sebenarnya banyak cerita yang nggak bisa diceritain. Fierania pasti kangen juga dan mungkin Oh, kalau Fierania kita, mereka tahu dalamnya gitu. makanya mungkin yang belum tahu soal kejadian yang sempat heboh itu mungkin juga akan terbuka juga bahwa itu tidak benar kalau Widi itu mabuk gitu. Bahkan habis olahraga ternyata. Berarti Gua kan habis spin bola. iya, Gua berarti jago. jangan percaya 100% sama Sampai Onat berita-berita. juga bingung kan, dia sempat diwawancarain karena taunya kan dia mantan gue kan saat itu. Widi habis gini. Onat sampai kaget. Hah? Orang dia suka di rumah sampai kayak gitu sih Onat. Enggak pernah keluar dia. Enggak sih. Rata-rata pasangan gue sih yang Ya, keluar. ya makanya kita kan selalu ngejudge orang tuh gampang banget di negara plus 62 ini ya. Jadi Sama di luar juga. gitu ya. Iya. Tapi di sini lebih kacau sih, kan netizen Indonesia kan lebih aktif di antara. Di sini lebih lucu aja, kreatif mereka. Ya bayangin aja yang bikin trending kan Bahasa. orang Indonesia, yang bikin trending di mana-mana, Twitter. Bener-bener. Jadi ya mudah-mudahan makin banyak orang yang memandang positif seseorang, lagi. jangan langsung ngejudge, wah lu Iya. gitu. Makasih Widi ya, waktunya ya. Sama-sama, kasih juga kakak. Kayaknya nggak seru kalau kita nggak nyanyi ya, Oh, by the way, gue paling nggak suka disuruh nyanyi loh. gitu ya. Kalau di sini mau kan? Mau lah buat. Nanti Widi aku kasih. Karena gue nggak suka Aku nyanyi. kasih sate taichan buat Widi. Aku Itu yang bikin. gue yang pesan. Nah, aku yang bikin loh. Itu dari di situ. Oh, dari sini ya? Kakak. Sate taichan. Oke. Siapa yang mulai? Kakak aja sih. Dirimu Ah, bobo sih. tak pernah menyadari semua yang telah kau miliki. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Ini udah enak, aku masih nyanyi. Kau hancurkan aku
seakan ku tak pernah ada. Kakak aja udah enak ini. Ya, bareng. Oke. Rap ya. Aku kan Bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih. Terus perih. Ini ada kakaknya. Rapnya bareng. Terus Salah satu. salahkah aku terlalu cinta, berharap semua akan kembali. Kau buang aku, tinggalkan diriku. Kau hancurkan aku seakan ku tak pernah ada. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya. Terus gimana 2 kali ya? Naik. Walau Oh, ini versi kakak. Iya. Kakak tuh aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya bentar. walau perih. Aku kan bertahan. Oke, 2 kali ya. Meski takkan mungkin kakak ke situ Oke. ke situ lagi dong. Oke. Refnya ya. Ya. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya walau perih. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menyerang kisahnya walau perih, walau perih. Oh, enak banget. Gue selalu suka sih dia sama dia. Di parkiran musik ya tapi. Pasar. Wait, pajak subscribe, wait. Kan kita YouTubers biar Kak Atta Halilintar. Bukan gue banget itu asli. Hai guys. Asik. Oh man. Siap. Oh shit. Oke. Hai guys, jangan lupa. Gue geli banget. Hai guys, jangan lupa subscribe, like and comment. Dan share Oh, share ada lagi. Dan share channel YouTube channel YouTube-nya Rian Eki Pradipta. Eki Pradipta. Dan Widi akan segera menyusul bikin channel YouTube Gue karena wacana terus sih, nggak ada yang sukses. karena wajib sih, karena Widi kan banyak banget kegiatan nembak dan sebagainya. Bikin tutorial nembak juga seru loh. Iya. Coba Anaknya nonton. nggak konsisten, bosen. Jadi kita tunggu ya Widi bikin channel YouTube ya. Yang Terima kasih. Yang setuju komen. Yang setuju komen ya, yang setuju Widi bikin channel YouTube komen di sini. Dan pengen kalian pengen lihat dan kalian pengen lihat Happy di nelfon lagi. Widi ngapain di channel YouTube-nya. Oke? Dadah. Bye.